Bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Lalu, apa saja ya manfaat air? Adakah di antara kalian yang tahu? Berikut ini adalah manfaat dari air. Jadi, air itu bermanfaat bagi tumbuhan, bagi hewan, dan juga bagi manusia. Bagi tumbuhan, salah satu manfaat air adalah untuk fotosintesis. Bagi hewan, manfaat air diantaranya adalah untuk minum dan untuk membersihkan diri. Dan bagi manusia, manfaat air diantaranya adalah untuk minum, mandi, mencuci, memasak, mengairi sawah, sarana transportasi, pembangkit listrik, dan sebagainya. Sebagaimana yang kalian tahu, air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kalian pasti membutuhkan air untuk keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai untuk memasak. Jadi, kita hidup tidak bisa lepas dari air. Nah, setiap hari kita menggunakan air. Namun, mengapa ya air tak kunjung habis walaupun kita sudah gunakan terus-menerus? Jadi, air selalu tersedia di bumi karena air itu mengalami sebuah siklus. Siklus tersebut disebut dengan siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air yang terjadi adalah akibat dari pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Berikut ini adalah tahapan dalam siklus air. Tahapan yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Tahapan yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Dan tahapan yang ketiga adalah presipitasi atau turunnya hujan. Sekarang perhatikan proses siklus air berikut ini. Nah, perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini ya. Proses siklus air yang pertama adalah evaporasi. Nah, di sini bisa kalian lihat evaporasi adalah menguapnya air baik itu di laut, di sungai, maupun di danau akibat dari sinar matahari. Jadi air ini yang ada di permukaan bumi ini menguap karena terkena sinar matahari. Kemudian setelah terjadinya evaporasi atau penguapan, proses yang berikutnya adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses berkumpulnya uap air di udara dalam bentuk awan. Dan lama-kelamaan uap air ini akan mendingin. Setelah kondensasi, di sini uap air yang terkumpul di awan ini lama-kelamaan akan menjadi berat. Lalu tahapan berikutnya dalam proses siklus air adalah presipitasi atau turunnya titik-titik air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Jadi proses dari siklus air adalah yang pertama, air di permukaan bumi terkena panas matahari, kemudian air tersebut mengalami penguapan atau disebut dengan evaporasi. Proses berikutnya setelah evaporasi adalah kondensasi atau pengembunan. Nah, pada kondensasi ini terbentuk awan dan lama-kelamaan uap air yang ada di awan pun semakin lama semakin berat dan terjadilah presipitasi atau turunnya titik-titik air dari awan tersebut. Setelah itu, titik-titik air hujan yang jatuh ke bumi kemudian menyerap masuk kembali ke perairan, kemudian ke tanah, ke danau, dan juga ke laut.
Jadi, dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya sajalah yang berubah. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.